Aku terjebak dalam siklus demotivasi yang bikin aku males buat nyelesain tugas-tugas perkuliahan. Sebenarnya, demotivasi itu apa sih? Hai, welcome to Sasei, Salsasei berbagai macam hal. Oke, jadi di episode kali ini aku mau bacain salah satu cerita yang dikirim sama teman onlineku lewat emailnya tim Saseis. Dan aku langsung agree waktu temen-temen tim itu ngasih lihat nih, Sal, ada cerita dari salah satu teman online gini. Dan aku merasa oke, kita bikin videonya buat di-share sama kalian semua. Dan hopefully teman-teman yang dengerin ceritanya nanti itu bisa segera keluar dari situasi tersebut gitu ya. Oke, kita mulai bacain ya, ini cerita dari teman online-nya. Halo Sal, kenalin, aku Bunga. Oke, halo Bunga. Aku seorang mahasiswi semester 4 yang dulunya penuh semangat dan motivasi dalam meraih gelar sarjana. Tapi beberapa bulan terakhir ini semangat aku mulai pudar. Aku terjebak dalam siklus demotivasi yang bikin aku males buat nyelesain tugas-tugas perkuliahan. Oke, nah perlu teman-teman tahu, demotivasi itu adalah suatu perasaan di mana kita tuh ngerasa capek, hilang semangat, bahkan kayak udah pengen nyerah gitu sama hal-hal yang emang seharusnya itu jadi kewajiban kita atau itu rutinitas kita gitu. Dan aku pun sejujurnya aku pernah ada di situasi yang sama kayak kamu Bunga. But wait, kita balik lagi ke cerita Bunga ya. Nah, Bunga bilang, awalnya aku ngerasa terbebani sama tugas-tugas yang semakin kompleks dan banyak. Aku ngerasa cemas dan takut gak bisa nyelesain tugas-tugas itu secara maksimal. Terus perasaan kayak gini diperburuk oleh tekanan dari teman-teman sekelas yang terlihat begitu bersemangat dan produktif. Aku juga pernah ada di posisi itu Bunga, dan itu gak enak banget. Aku tahu perasaannya kayak apa. Terus Bunga bilang, aku juga mulai ngerasa bosen sama materi perkuliahan yang aku hadepin. Aku ngerasa bahwa apa yang aku pelajarin itu nggak sesuai minat sama passion aku. Rasanya seperti terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan nggak ada motivasi. Nah, sejujurnya Bunga dan teman-teman semua, aku juga pernah ada di posisi kalau aku ngerasa pengen berhenti dari jurusan aku sekarang. Aku pun pernah. Terus Bunga bilang, aku juga lagi ada beberapa masalah pribadi yang ganggu fokus aku dalam kuliah, Sal. Aku lagi ngadepin masalah keluarga yang bikin fokus aku bener-bener kepecah. Dan aku makin kesulitan untuk konsentrasi sama tugas-tugas kuliah. Kamu pernah nggak sih, Sal, ngalamin situasi itu? And how you handle it? Thank you for listening, Sal, kata Bunga. Bunga, oh kamu ada depan mata aku sekarang, rasanya pengen banget aku peluk. Karena aku tahu rasanya kayak apa. Karena aku juga pernah ngalamin di situasi yang sama kayak kamu. Aku pernah banget ada di situasi kayak kamu, Bunga. Aku ngerasa demotivasi, aku ngerasa aku capek sama semua tugas aku, sama semua yang terjadi di hidup aku. Terus kayak ngerasa, nih aku salah jurusan kali ya, ini kayaknya bukan passion aku deh. Karena semakin naik semester tentunya tugas-tugasnya kan semakin kompleks, semakin berat. Dan aku juga ngerasain hal itu gitu. Aku ngerasa kayaknya aku gak mampu deh buat nyelesain semua tugas itu. Energi aku habis, jujur energi aku habis banget. Dan itulah demotivasi yang aku tahu gitu. Emang gak mudah keluar dari situasi kayak gitu. Dan aku rasa demotivasi itu tuh bisa disebabkan karena kita yang overthinking, terus kita bandingin diri kita sama orang lain,
Dan tapi endingnya itu tuh nggak bikin kita jadi produktif gitu loh. Nah, kalau ditanya hal pertama apa yang bikin aku sadar untuk nggak terlalu berlarut dalam situasi demotivasi kayak gitu, aku bisa jawab kalau waktu itu aku ngerasa kayaknya aku kurang bersyukur deh. Kayaknya aku harus belajar lebih bersyukur deh. Karena iya ya, gak semua orang bisa ada di posisi kayak aku sekarang. Aku bisa duduk di bangku perkuliahan dan banyak orang loh yang pengen ada di posisi kayak aku sekarang tapi mereka nggak punya kesempatan itu gitu. Terus waktu itu juga aku nyempetin curhat sama salah satu sahabatku, aku ceritain sama dia semua pikiran-pikiran negatif aku, rasa overthinking aku ceritain sama dia. Dan itu salah satu kalimat yang bikin aku tertampar adalah ketika dia bilang, "Perjalanan kamu udah setengah jalan, Sal. Masa mau nyerah gitu aja? Sayang dong." Dia bilang kayak gitu, terus aku kayak, oh iya juga ya. Ini tuh hal yang aku mau loh dari dulu. Aku pengen kuliah, aku pengen bisa menuntut ilmu jauh lebih tinggi gitu kan. Masa sekarang aku udah di semester 4, udah setengah jalan, terus aku mau berhenti gitu aja. Terus emang kalau misalkan aku pindah kuliah atau gimana, itu menjamin akan sesuai dengan passionku kah? Atau menjamin aku bakal nggak burn out kah gitu? Terus aku harus mulai lagi dari awal. Kayaknya enggak deh. Nah dari situ aku ngerasa, oke, yuk kita keluar dari situasi ini, yuk cari hal-hal baru yang belum pernah aku coba, hal baru yang bikin aku lebih semangat lagi buat menjalani ya keseharian aku biar nggak stuck di situ-situ aja gitu loh. Dan ya kadang-kadang sekarang kalau misalkan aku lagi ngerasa burnout, stres atau apa, aku nyoba hal-hal kayak kita coba painting deh gitu. Kan banyak tuh ya yang jual-jual kayak painting, tinggal kita ngewarnain doang. Kayak gitu-gitu, kayak setidaknya dengan melakukan hal-hal kecil yang mungkin dulunya nggak pernah kepikiran kayak kita ngelakuin itu tuh bisa bikin kita lupa sejenak akan tugas-tugas yang berat mungkin kayak gitu. So, aku belajar untuk nggak terlalu nge-push diri aku ngasih batasan sama diri aku biar nggak burn out. Terus aku juga ngasih waktu istirahat buat diriku sendiri. Aku belajar lebih terbuka sama temen-temenku, sama orang-orang sekitarku buat nggak mendem rasa overthink itu sendirian gitu. Karena kalau kita mendem semua hal itu sendirian, itu kan bisa memicu stres. Dan kalau stres ntar makin lama demotivasinya gitu. Karena pada intinya kehilangan semangat itu tuh wajar dan manusiawi. Cuman gimana caranya kita mau berusaha untuk keluar dari situasi tersebut gitu. Ya mungkin advice dari aku, yuk kita coba belajar mensyukuri semua hal-hal kecil yang hadir dalam hidup kita, belajar untuk lebih terbuka sama orang terdekat kita, belajar tahu nih limit dirinya di mana dan stop membandingkan diri kita sama orang lain karena cuman kamu yang paham betul diri kamu sendiri. Oke, mungkin segitu dulu aja episode kali ini. See you on the another episode. Bye.